Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Mika. Di sini pada bagian terakhir saya akan membahas tentang pengolahan risiko. Terkadang ada saja hal-hal yang harus diwaspadai, terutama risiko terutama dalam melakukan suatu bisnis. Apa itu pengolahan risiko atau biasa disebut risk management? Pengolahan risiko adalah suatu kegiatan identifikasi, analisis, dan memberi tanggapan terhadap risiko yang dapat terjadi kepada bisnis yang sedang dijalani. Kalau kata pepatah dulu, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi, pengolahan risiko yang efektif dilakukan untuk mencegah risiko yang terjadi, bukan untuk menyelesaikan masalah yang sudah terjadi. Sebenarnya bisa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, namun pada era yang sudah serba cepat ini, terkadang ketika masalah terjadi, para customer biasanya atau para pelanggan biasanya mudah sekali menyebar, informasi sehingga citra atau gambaran dari suatu bisnis dapat menjadi buruk dan mempengaruhi penjualan. Nah, 4 proses dalam pengolahan resiko terdiri dari identifikasi, penilaian, kontrol, dan mengulas. Dalam identifikasi, kita harus mengidentifikasi kira-kira resiko apa aja yang dapat terjadi. Nah, ketika sudah diidentifikasi, kita kategorikan nih berdasarkan skala prioritas. Misalkan, kalau misalnya kita jualan ketoprak, biasanya kan bahan-bahannya bisa dibilang udah cepat basi ya. Nah, mungkin resiko yang paling utama kita harus, prioritaskan adalah kualitas bahan itu sendiri, bahan makanan yang akan dijual. Nah, lanjut ke penilaian. Jadi setelah kita identifikasi, kita analisa penyebab utama risiko terjadi, lalu analisa dampak risiko terjadi. Nah, kita ambil contoh sama ketoprak yang tadi, misalkan penyebab utama terjadi risiko itu adalah kualitas bahan yang buruk. Jadi kita beli dari pasarnya, kita dapat bahan sisa. Nah, kira-kira dampak apa yang terjadi? Mungkin dari rasanya jadi tidak enak atau, mengeluarkan bau tidak sedap. Nah, hal-hal tersebut harus dinilai dan dikelola dengan baik. Lalu dari penilaian lanjut ke kontrol. Pada kontrol ini kita menentukan langkah mitigasi risiko supaya tidak terjadi secara berulang. Mungkin kalau kecolongan beberapa kali, karena memang mungkin kualitas bahan di pasar sedang buruk, hal-hal tersebut susah sekali untuk dikontrol. Namun, mungkin kita harus mencari beberapa, pasar-pasar lain yang kira-kira menjual barang lebih segar. Bentuklah suatu sistem untuk mengontrol resiko. Nah, pengontrolan ini tidak mesti bersifat terlalu rigid, bisa jadi, lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan. Nggak mesti ada SOP, namun bisa jadi misalkan Bapak dan Ibu, eee, masukin bahan-bahan makanannya bisa lebih cepat dari ketika beli langsung dimasukkan, atau ada beberapa, eee, masukan dari Prodi Gizi tentang pembahasan tentang pengolahan makanan bisa dilihat di situ. Beberapa cara pengolahan resiko terhadap bahan-bahan makanan. Setelah kontrol kita lanjut ke pengulasan. Nah, mengulas ini bertujuan untuk melakukan ulasan tentang jalannya sistem. Apakah baik atau buruk? Apakah kira-kira harus ada yang diganti sistemnya? Apakah harus ada yang ditambahin atau dikurangi? Selanjutnya untuk melakukan penambahan dan penggunaan sistem sesuai dengan keadaan. Nah, misalkan di keadaan pandemi gini, mungkin barang-barang di pasar sedang sulit ya Bapak Ibu. Mungkin kalau misalkan lagi sulit seperti itu, mungkin kita mulai mencari alternatif pasar lain seperti itu. Dan pengulasan sistem dilakukan secara reguler. Nah, dilakukannya reguler ini untuk mengetahui kira-kira bisnis kita nih punya kelemahan di mana atau kelebihan di faktor mana. Sehingga resiko-resiko yang awalnya kita anggap resiko mungkin dulunya kayak mungkin bahan makanan yang buruk gitu. Nah, itu ketika kita dapat pasar yang baik, oh ternyata ini udah bukan jadi resiko. Jadi skala prioritasnya bisa diturunkan dan lakukan audit. Audit ini dilakukan sebenarnya nggak usah terlalu dibawa pusing, bisa jadi kayak, oh mungkin kursi, tempat kita jualan udah ada yang reot atau misalkan sistemnya sudah berjalan lancar, harus dipertahankan, seperti itu. Jadi, 4 tahap ini harus dilakukan secara terus-menerus
sehingga terjadi pengolahan resiko yang baik dan efektif. Nah, seperti kata orang tua zaman dahulu, dari pepatah zaman dulu juga bilang, oleh karena itu lebih baik sedia payung sebelum hujan. Jika Bapak lihat PPT saya dari tadi, awalnya kelihatannya kok cerah langitnya, tiba-tiba mulai berawan dan hujan. Sama seperti resiko, kita nggak pernah tahu kapan itu terjadi. Oleh karena itu kita harus hati-hati dan tetap waspada. Terima kasih.